kasih Bapa, terima kasih Yesus buat pada minggu hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami masih dapat beribadah bersama-sama. Ya Bapa, kami akan mulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari pertengahan, dari awal pertengahan hingga akhir. Ya Bapa, begitu juga dengan kami Bapa dari dalam kesehatan, kerjaan Allah, berikanlah kepada kedua orang tua kami, anak cucu juga Bapa, agar kami dapat melakukan semua kegiatan kami dengan baik Bapa. Ya Bapa, berkatilah dimanapun teman-teman kami yang belum dapat ikut ibadah Bapa. Jika mereka sakit, berikanlah mereka kesembuhan Bapa. Dan jika mereka lemas, kembali kepada jadilah kehendak Bapa dan dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyi Aku Anak Sekolah Minggu, dan mari kita bersukaria.
minggu ini, yaitu dari Keluaran 3 ayat 8. Bagi anak-anak yang sudah hafal, kita mengucapkannya sama-sama. Kita mulai. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amoni, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Selanjutnya bisa bernyanyi Yesia Raya dan Yesus Pokok. Marilah kita mengakui iman kita bersama-sama, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya kita akan menerima persembahan dan makanan berkat. Kita bernyanyi Yesus Sayang Padamu.
Puji syukur kepada Allah Bapa kami yang tertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa, Engkau masih menjaga kami dalam tidur kami, dalam malam kami, dalam kegiatan kami, sehingga kami dapat bersuka cita di pagi hari yang indah ini, di hari Minggu ini ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu kami. Biarlah apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami dapat berguna bagi kami dan dapat kami terapkan ke kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan juga keluarga dari anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan, terlebih di pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Dan juga ya Bapa, jika ada dari mereka yang sakit, Engkau angkatlah penyakit mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat bersuka cita kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga tidak luput dari dosa dan kesalahan kami. Ampunkanlah kami ya Bapa, bantu kami untuk tidak jatuh dalam dosa yang sama ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa yang kami sampaikan melalui perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baiklah adik-adik, nas kita hari ini diambil dari Amsal 17 ayat 6. Kita buka Alkitab kita, kakak baca ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kakak ulang. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Judul khotbah kita ini adalah Anak adalah Mahkota Orang Tua. Adik-adik tahu nggak apa itu mahkota? Kalau adik-adik pernah lihat, mahkota itu yang ada di film-film, entah itu film kerajaan, yang dipakai oleh raja atau ratu di atas kepala mereka. Sebenarnya mahkota itu sendiri bukan hanya perhiasan loh. Ada yang tahu nggak apa itu mahkota? Ya, mahkota itu sebagai tanda bahwa seseorang itu merupakan orang yang berkuasa, yang membuat rakyat-rakyat biasa tunduk kepadanya. Nah, sebenarnya apa sih Kak hubungan dari mahkota ke khotbah kita ini? Jadi gini deh, seperti di Amsal 17 ayat 6 tadi, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu mereka. Jadi, kita sebagai anak-anak, kitalah yang menjadi mahkota orang tua kita. Bagaimana raja dan ratu dikenal karena mahkotanya, jadi orang tua kita dikenal karena kebaikan dari anak-anaknya. Contohnya gimana Kak? Jadi gini, contohnya nih ceritanya lagi pembagian rapot. Ada yang namanya Ica dan ada yang namanya Badung. Nah, si Ica orang tuanya dipanggil. Kenapa orang tuanya dipanggil Kak? Karena si Ica mendapatkan juara. Otomatis orang tua Ica bangga bukan? Sedangkan si Badung orang tuanya dipanggil karena Badung itu merupakan orang yang malas, suka mengganggu temannya, dan membuat orang tuanya itu dipanggil. Nah, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita itu mau orang tua kita itu seperti orang tua si Ica atau orang tua si Badung. Tentu kita mau orang tua kita itu seperti orang tua Ica. Jadi, kita sebagai anak-anak harus mampu membuat orang tua kita itu bangga terhadap kita. Tidak hanya itu, bukan hanya kita yang bisa buat bangga orang tua kita, tapi kita juga harus bangga mempunyai orang tua seperti mereka. Contohnya nih, Bapak Presiden kita siapa? Ayo, Bapak Presiden kita itu Bapak Joko Widodo, yang biasa dipanggil Bapak Jokowi. Menurut adik-adik, anak-anaknya dari Bapak Presiden itu bangga nggak punya orang tua seperti Bapak Jokowi? Tentu bangga bukan? Siapa sih yang nggak bangga punya bapak seorang presiden ya kan? Nah, kakak mau tanya, adik-adik bangga nggak punya orang tua seperti orang tua adik sekarang? Tentu adik-adik harus bangga. Karena apa? Karena orang tua kita yang mengurus kita dari lahir, menjaga kita, membiayai kita, baik itu dari makan, pakaian, bahkan biaya pendidikan kita. Jadi kita harus bangga sama orang tua kita. Jadi Kak, menunjukkan rasa bangga kita terhadap orang tua kita itu gimana Kak? Caranya begini. Kita itu harus mampu mengatakan sayang kepada orang tua kita. Mungkin banyak dari kita yang gengsi bilang sayang ke orang tua kita kan. Contohnya nih kayak hari ibu tanggal 22 Desember atau hari ayah tanggal 12 November. Kita melewatin aja gitu harinya. Mungkin bahkan ada dari kita yang membuat status seperti selamat hari ibu, selamat hari ayah, namun kita tidak mengucapkannya secara langsung kepada orang tua kita. Seperti itu tidak ada gunanya kan Dek? Karena kan orang tua kita itu yang mau mendengar ucapan dari kita, bukan dari status kita gitu. Apa sih salahnya kita bilang, Pak aku sayang Bapak, Ma aku sayang Mama? Kan nggak susah kan Dek? Selagi orang tua kita masih ada, kalahkan gengsi itu. Jadi nggak ada salahnya kita mengucapkan, Ma aku sayang Mama, Pak aku sayang Bapak. Nggak ada yang salah dari situ. Nah, selain bangga, kita itu harus hormat sama orang tua kita. Seperti di hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu
di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya hormat itu gimana sih Kak? Apa hormat yang dimaksud itu kayak kita upacara bendera, hormat sama bendera? Bukan gitu ya Dek. Hormat yang dimaksud itu kita itu patuh sama orang tua kita, jangan melawan. Orang tua kita itu yang mengurus kita kan. Jadi kita itu kalau disuruh jangan marah-marah, karena kalau kita marah-marah otomatis orang tua kita juga marah sama kita. Siapa sih yang nggak marah kalau kita marah? Pasti juga lawan bicara kita juga akan marah juga sama kita. Jadi untuk adik-adik harus mampu menahan emosi, harus mampu jangan marah-marah sama orang tua. Mau disuruh, kan orang tua kita nggak ada nyuruh kan kita untuk bekerja sendiri, membiayai uang sekolah kita sendiri. Orang tua kita itu cuma mau kita itu patuh sama perkataan orang tua kita, turut sama orang tua kita, cuma itu hanya kemauan orang tua kita. Jadi adik-adik kakak harap tunduk sama orang tuanya, menghormati orang tuanya. Nggak sama orang tua, kita juga harus ramah pada sesama kita. Contohnya sama teman kita nih, kita juga harus baik, harus sabar, harus ramah. Nah, kakak mau kasih juga 3 tips sopan santun sama teman-teman kita semua. Jadi anak-anak Tuhan Yesus itu juga harus mampu bersikap sopan santun. Ada 3. Yang pertama itu mampu meminta tolong, minta maaf, dan terima kasih. Contohnya minta tolong itu gimana Kak? Adik-adik sekolah minggu kalau ingin meminta tolong sama orang, harus ada ucapkan tolong, jangan langsung menyuruh gitu kan. Itulah ciri dari sopan santun sebagai anak Tuhan Yesus Kristus. Nah yang kedua apa Kak? Yang kedua itu ada minta maaf. Kalau adik merasa adik salah, harus mampu meminta maaf duluan. Kalaupun adik nggak salah, tidak apa-apa untuk meminta maaf duluan, karena minta maaf belum tentu kita salah. Yang ketiga itu ada terima kasih. Contohnya kita sedang dibantu orang, mungkin banyak dari orang kan udah dibantu nggak tahu terima kasih, susah gitu bilang terima kasih. Dan juga kita jangan mengejek teman kita. Contohnya nih, contohnya ini gambaran kakak. Contohnya ada teman kakak mengejek gambaran kakak. Gambaranmu jelek, nggak bagus. Siapa yang sakit hati? Gambarnya atau kakak? Tentu kakak kan yang sakit hati. Nah gitu juga dengan teman kita. Kalau kita mengejek teman kita, yang sakit hati itu teman kita atau Tuhan? Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan teman kita. Kita itu semua diciptakan sama Tuhan, serupa dan segambar dengan Tuhan, yaitu imago Dei, serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kakak mau adik-adik sekolah minggu itu supaya jangan mengejek teman-temannya, karena sama aja dengan mengejek Tuhan. Di mata Tuhan kita itu semuanya sama, mau kita kaya, miskin, ganteng, cantik, semuanya itu sama. Jadi nggak ada membeda-bedakan mana yang ganteng, mana yang cantik, mana yang kaya, mana yang miskin. Jadi untuk adik-adik juga harus mampu membuat teman-temannya itu senang terhadap dirinya. Dan juga kakak mau menekankan tentang arti salib. Arti salib itu kan ada yang tegak dan ada yang mendatar. Ada yang tegak itu artinya kasih kepada Allah. Jadi kita itu juga harus mengasihi Allah, itu yang pertama. Yang mendatar itu artinya kasih kepada sesama kita. Jadi kita itu harus mengasihi sesama kita juga seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi untuk adik-adik jangan mengasih-ngasihkan teman, semuanya itu sama di hadapan Tuhan ya Dek. Kasih kepada Allah, dan yang kedua kasih kepada sesama. Jadi kakak tekankan untuk ibadah kita hari ini dan khotbah kita hari ini, semoga adik-adik bisa menjadi teladan yang baik, jadi mahkota yang baik untuk orang tuanya, dapat membanggakan orang tuanya, dapat membuat teman-temannya senang mempunyai teman seperti dia. Itulah dari khotbah kita hari ini. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Puji syukur ya Bapa atas berkat-Mu ya Bapa, Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberikan kami. Berkat-Mu ya Bapa sehingga kami dapat menjalankan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan, dengan keadaan baik. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ya Bapa. Kiranya berkatilah ibadah kami ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya Bapa, sehingga kami dan anak-anak sekolah minggu dapat bertemu, dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga tidak luput dari dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami ya Bapa, bantulah kami agar tidak jatuh dalam lubang yang sama ya Tuhan. Dan inilah doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan melalui perantara Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita bernyanyi doa terima kasih.
memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom. Terima kasih buat kita semua.